friends. Halo guys, kembali di channel Yenda. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film hacker terbaik berjudul Who Am I yang dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan tentang seorang introvert yang berubah menjadi seorang hacker handal. Namun pada suatu titik ia mendapatkan masalah dan harus melawan hacker tingkat dewa yang alih dalam bersembunyi. Bagaimana cerita isinya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. What the fuck? Who the fuck are you? Berawal dari seorang hacker kelas dunia bernama Benjamin yang baru saja ditangkap oleh agen Jerman setelah menemukan ketiga rekannya tewas tertembak. Alasan Benjamin ditangkap karena ia memiliki informasi penting tentang sibermafia, yaitu sekelompok hacker yang mencuri data-data keamanan negara. Benjamin diinterogasi oleh seorang agen bernama Hani yang meminta Benjamin untuk menceritakan awal kenapa dirinya menjadi seperti sekarang ini. Dan dari situlah kisah seorang hacker dimulai. Keine Nachnamen. Ich habe mich immer an die Abmachung gehalten. Benjamin memulainya dengan menceritakan kalau sejak kecil dirinya ingin menjadi superhero seperti Spider-Man, Batman, dan Asyapman. Namun semua itu hanya angan-angan saja karena Benjamin memiliki nasib yang sama seperti neneknya, yaitu sama-sama ditinggal pergi ayahnya. Bedanya ayah Benjamin pergi saat ia masih di dalam kandungan, sedangkan ayah neneknya meninggal saat tertembak peluru di medan perang dunia kedua. Selain itu, ibu Benjamin juga bundir saat ia berumur 10 tahun. Dari situlah hidup Benjamin semakin terpuruk dan hanya tinggal bersama neneknya. Ketika Benjamin berumur 14 tahun, ia mulai menghabiskan waktunya di depan komputer dan juga mempelajari berbagai macam programmer hingga akhirnya Benjamin menjadi seorang peretas. Dan dalam titik ini, Benjamin merasa senang karena di dalam dunia nyata, Benjamin hanyalah pemuda yang cupu. Akan tetapi di dalam dunia internet, ia sangat dihargai dan diakui sebagai seorang hacker. Benjamin juga tergabung dalam anggota komunitas hacker rahasia kelas dunia, yang mana semua hacker di komunitas tersebut tunduk kepada hacker tingkat tinggi yang disebut sebagai MRX. No system is safe. Aim for the impossible. Der Wachmacher. Selain menjadi seorang hacker, Benjamin juga memiliki pekerjaan sebagai kurir pizza. Meskipun terlihat seperti wibu, Benjamin ternyata menyukai seorang wanita bernama Mary yang selalu menjadi langganannya. Selain itu, Mary juga ternyata pernah satu kelas dengan Benjamin sewaktu masih SMA. Benjamin yang ingin mendapatkan perhatian Mary kemudian nekat membobol data kampus tempat Mary kuliah, di mana ia sengaja mengambil kunci jawaban ujian dan berniat memberikan kunci jawaban itu kepada Mary. Namun dalam aksinya Benjamin diketahui oleh satpam dan mendapatkan hukuman berupa membersihkan kota Berlin bersama para pelanggar hukum lainnya. Selama proses hukuman, Benjamin bertemu dengan seorang pria bernama Max yang awalnya membuli Benjamin karena terlihat seperti wibu. Namun setelah mengetahui kalau Benjamin ini seorang hacker yang bisa membaca programmer, Max pun mengajak Benjamin untuk datang ke pesta di rumahnya nanti malam. Oder bist du nur ein Script Kiddie? Einfach so. Ich bin Max. Hat schon was vor? Singkat cerita, Benjamin lalu datang ke pesta tersebut. Di sana ia melihat Mary mendem bersama teman-temannya. Benjamin lalu diajak Max ke kamarnya, di mana di sana Max memperkenalkan dua temannya, yaitu Stephen sang ahli software dan Paul yang merupakan penggila hardware atau perangkat keras. Max dan kedua temannya ini ternyata tim hacker kecil-kecilan yang tergabung dalam komunitas hacker. Max lalu ingin merekrut Benjamin dan meminta Benjamin untuk menunjukkan kemampuannya. Benjamin pun mulai mengotak-ngatik laptop milik Max dan menunjukkan kemampuan hackernya dengan memadamkan listrik di wilayah tersebut. Namun,
Akibat ulahnya itu, mereka pun ditetangi oleh beberapa polisi yang sedang berpatroli. Max lalu mengajak teman-temannya untuk segera melarikan diri, termasuk Mary, dan ternyata rumah itu bukanlah milik Max. Jadi Max dan teman-temannya ini hanyalah pemuda ngawak yang masih puber. Sebelum berpisah, Benjamin papakan dengan Mary yang mulai ngeh kalau Benjamin adalah murid aneh yang pernah satu kelas dengannya sewaktu SMA. Singkat cerita, ketika Benjamin pulang ke rumah, ia mendapati kalau neneknya tak ada. Benjamin pun segera pergi ke jalan raya di mana ia menemukan neneknya sedang linglung di tengah trotoar. Rupa-rupanya nenek Benjamin memiliki penyakit Alzheimer, yaitu penyakit progresif yang menghancurkan memori dan fungsi mental. Dan karena tak ingin neneknya kenapa-napa, Benjamin pun menitipkannya ke seorang terapis bernama Pak Bagong. Sebelum pergi, Benjamin memberikan sebuah kotak kepada neneknya, di mana kotak itu berisi peluru yang dulu membunuh ayah si nenek. Setelah menitipkan neneknya, Benjamin kemudian bertemu dengan Max di dalam kereta. Max lalu mengajak Benjamin jalan-jalan sembari mengingatkan salah satu pesan dari MRX, yaitu ambillah sesuatu yang mustahil. Max juga mengaku sebagai peretas sosial, dalam arti Max ini seorang penipu. Karena menurut Max, manusia adalah sistem yang gampang diretas atau dipengaruhi. Sebagai buktinya, Max pun mengambil kotak donat dan resi dari tong sampah. Lalu ia melabrak penjual donat sambil mengatakan kalau dirinya belum mendapatkan 2 donat coklat. Karena banyak pelanggan yang mengantri dan pikiran si penjual buyar, si penjual pun memberikan 2 donat coklatnya kepada Max. Setelah itu, Max mengajak Benjamin untuk melakukan peretasan pertama bersama Stephen dan Paul. Mereka lalu meminjam mobil rental secara diam-diam dan pergi ke sebuah pertemuan politik yang sedang berkampanye. Di sana Stephen dan Benjamin masuk ke dalam pertemuan dengan menyamar sebagai anggota partai. Stephen lalu meminta Benjamin untuk meretas laptop yang akan dijadikan bahan kampanye para anggota politik. Dan setelah meretas laptop tersebut, mereka pun kembali ke dalam mobil, di mana mereka merubah video presentasi kampanye menjadi video plesetan Hitler. Akibat dari ulahnya itu, mereka pun dikepung oleh para penjaga, tetapi untungnya mereka berhasil kabur. Di titik ini, Benjamin menghentikan ceritanya karena Henny ragu apakah cerita yang disampaikan Benjamin itu benar. Dan sebagai bukti kalau dirinya benar-benar seorang ahli, Benjamin pun menyebutkan deretan data pribadi Hani. Bahkan Benjamin ini menyebut kalau Hani pernah keguguran karena memiliki penyakit. Dari situlah Henny langsung terdiam dan percaya karena tebakan Benjamin itu benar. 70, 62, 12. Seitdem können Sie keine Kinder mehr kriegen. Benjamin lalu melanjutkan ceritanya, di mana setelah meretas kampanye politik, aksi keempatnya mulai dikenal oleh orang-orang. Dan agar orang-orang ingat tentang mereka, Benjamin pun menyarankan Max, Stephen, dan Paul untuk memakai topeng badut saat melancarkan aksinya. Gak cuma itu, Benjamin juga menamai timnya sebagai Clay. Dan untuk mendapatkan perhatian dari MRX, Benjamin, Max, Stephen, dan Paul pun mulai melancarkan deretan aksi peretasan seperti meretas gedung perusahaan farmasi dengan menciptakan lampu-lampu ruang gedung yang membentuk tulisan "Kami membunuh hewan". Selain itu, mereka juga mulai meretas perangkat-perangkat milik orang-orang lain dan menjadikannya sebagai bahan lelucon di sosial media. Setelah berminggu-minggu melakukan peretasan, Max menunggu respon dari MRX dan berharap MRX mengakui Clay. Namun saat salah satu anggota komunitas menanyakan tentang Clay kepada MRX, MRX malah menyebutkan kalau ia tak tahu apa itu Clay. Hal ini pun membuat Max marah karena artinya aksi Clay belum ada apa-apanya. Di hari berikutnya, Henny turun tangan untuk menangani para hacker yang mulai membuat ulah. Salah satunya kelompok hacker yang disebut sebagai Friends, di mana Friends ini pernah meretas data Angkatan Darat Jerman dan sekarang mereka baru saja meretas data bank milik negara.
Ja. Dalam penyelidikannya, Hani berhasil mengantongi 3 nama samaran anggota Friends yang terdiri dari 4, yaitu Sekdet, Tobat, dan Krypton, sedangkan yang keempat masih belum diketahui. Di sini, Hani mengaku kalau dirinya sudah 3 tahun memburu Friends, tetapi sampai saat ini ia belum pernah berhasil menemukan mereka. Selagi Hani menyelidiki Friends, Max dan teman-temannya sengaja mencuri sebuah mobil Porsche hanya untuk bersenang-senang. Keempatnya bahkan membawa 3 cabai-cabean ke markas mereka. Dikarenakan Benjamin pria yang lugu, ia pun memilih keluar dari markas dan sengaja pergi ke sebuah restoran menggunakan mobil Porsche-nya. Di sana, Benjamin bertemu dengan Mary yang sangat terpukau melihat Benjamin menaiki Porsche. Karena mengira Mary bakal menyukai dirinya, Benjamin pun to the point langsung mencium Mary. Namun sayangnya Mary bukan cewek Indo dan ia malah langsung marah serta pergi meninggalkan Benjamin. Yang artinya Mary masih memiliki harga diri. Di hari berikutnya, Max menemukan kalau MRX mengirim pesan kepada Clay. Namun saat pesan itu dibuka ternyata berisi ejekan karena Clay hanya meretas perusahaan-perusahaan kecil yang mudah untuk dilakukan. Karena tidak terima dengan ejekan tersebut, Benjamin pun ngide untuk meretas BND, yaitu Badan Intelijen Jerman yang sampai saat ini belum ada yang bisa meretasnya termasuk MRX. Keempatnya lalu memulainya dengan mengikuti truk sampah yang membawa sampah dari para pekerja BND. Setelah itu, mereka mencari data para pekerja dan ketemulah nama salah satu pekerja BND bernama Sabine. Mereka kemudian memancing Sabine agar mengeklik tautan dengan mengirim foto-foto kucing lucu melalui email. Dan setelah Sabine mengeklik tautan tersebut, The Clay pun langsung mendapatkan akses masuk ke sistem internet BND. Namun, itu hanya permulaannya saja karena mereka harus menyusup ke dalam gedung BND untuk meretas perangkat kerasnya. Dengan memakai topeng badut, Benjamin masuk ke dalam server data dan mulai menyalin data printer BND karena memang tujuan mereka hanyalah meretas mesin printer milik BND saja. Setelah menyalin data printer BND, keempatnya lalu pergi dari gedung dan merayakannya dengan datang ke pesta. Mereka juga mulai mengaktifkan mesin printer BND yang mulai ngeprint wajah Clay sampai semua kertas di mesin itu habis. Di dalam perayaan pesta, Benjamin berniat mendekati Mary. Namun Benjamin dibuat terkejut ketika melihat Max malah mojok dengan Mary. Hal ini pun membuat Benjamin sakit hati dan memilih pulang ke rumah. Bahkan saat Max dan lainnya datang ke Benjamin, Benjamin mengusir mereka karena saking sakit hatinya. Dan untuk membalas kelakuan Max, Benjamin pun mengambil salinan data intelijen BND yang sangat penting bagi negara Jerman dan menjualnya ke MRX. Ternyata saat Benjamin menyusup ke gedung BND, Benjamin tidak hanya menyalin data printer dan ia juga menyalin data penting BND. Di hari berikutnya, setelah Hani menyelidiki aksi Clay di gedung BND, ia mendapatkan kabar kalau salah satu agen BND telah terbunuh. Dan saat diteliti ternyata agen itu merupakan salah satu anggota Friends yang disebut sebagai Krypton. Jadi Krypton ini sengaja masuk ke Friends untuk menjadi mata-mata para hacker. Di keesokan harinya, Max, Stephen, dan Paul terpaksa menyusup ke dalam rumah Benjamin. Benjamin yang masih muak dengan Max lalu mengajak Max gelut. Tapi di tengah itu mereka dikejutkan dengan berita TV yang menyatakan kalau Krypton, anggota Friends, terbunuh. Mengetahui hal itu, Benjamin pun shock dan mengaku kalau ia mencuri data server BND lalu memberikannya ke MRX. Dari situlah Benjamin sadar kalau MRX adalah salah satu anggota Friends yang belum diketahui. Dan melalui data server BND, MRX pun jadi tahu kalau Krypton adalah seorang agen. Karena merasa dikhianati oleh Krypton, MRX pun menjual data server BND ke cyber mafia Rusia dan meminta mafia tersebut untuk membunuh Krypton. Insiden ini pun membuat mereka ketakutan. Selain itu, mereka juga diburu oleh BND yang telah mencuri data server negara.
Karena orang yang paling dicari pemerintah adalah MRX, Benjamin menyarankan mereka untuk membongkar siapa di balik MRX. Dan jika MRX tertangkap, maka The Clay bisa dinyatakan bersih karena telah membantu pemerintah menangkap MRX. Keempatnya lalu pergi ke perpustakaan guna mengirim pesan ke MRX menggunakan PC umum. Namun dalam prosesnya, mereka terdeteksi oleh tim Honey yang secara langsung pergi ke perpustakaan. Sedangkan Benjamin berpura-pura ingin masuk ke anggota Friends. Ia lalu mendapatkan tugas dari MRX di mana jika Benjamin berhasil menyelesaikan tugas itu, maka MRX akan menjadikan Benjamin sebagai anggotanya. Setelah mendapatkan tugas itu, keempatnya lalu segera pergi karena Honey dan timnya sudah sampai di perpustakaan. Dalam kepanikan itu, Benjamin hampir saja tertangkap oleh Honey, tapi untungnya ia bisa lolos dan bergabung kembali dengan Max. Benjamin dan lainnya lalu membakar barang bukti serta membakar markas mereka untuk menghilangkan barang bukti. Setelah itu keempatnya mulai menjalankan tugas dari MRX, di mana tugas itu berupa meminta Benjamin untuk menjadi akses masuk MRX ke server Europol atau Badan Penegak Hukum Uni Eropa. Namun tentu saja untuk menyusup ke gedung Europol tidaklah mudah. Bahkan tangan Max pun tertusuk paku saat mencoba masuk melalui saluran pembuangan. Hingga akhirnya saat Benjamin mengamati siswa studi tour yang baru saja keluar dari gedung, ia melihat kalau salah satu siswa menjatuhkan identitasnya. Setelah mengambil identitas tersebut, Benjamin memutuskan untuk menjalankan tugas ini sendirian karena ia sadar kalau semua ini adalah ulahnya. Ketika timnya sedang bubuk di hotel, Benjamin diam-diam mengambil perangkat peretas milik Paul dan pergi ke gedung Europol. Di sana Benjamin bertemu petugas keamanan dan berpura-pura kalau dompetnya ketinggalan di kantin. Awalnya si petugas menolak mengizinkan Benjamin untuk masuk. Namun setelah mengetahui kalau Benjamin akan dipukuli bapaknya jika dompetnya hilang, si petugas pun akhirnya mengizinkan Benjamin untuk masuk ke dalam. Benjamin kemudian masuk ke dalam kantin di mana ia meletakkan perangkat milik Paul di bawah meja yang berfungsi sebagai akses jaringan tiruan. Setelah itu ia pun berpura-pura menunjukkan dompetnya dan pergi meninggalkan gedung. Keesokan harinya, Benjamin nongkrong di kafe sambil memantau pekerja Europol masuk ke jaringan tersebut. Begitu laptop pekerja masuk ke jaringannya, Benjamin langsung berikan server milik si pekerja ke MRX. Dengan begitu, MRX bisa meretasnya. Namun ternyata semua ini hanyalah tipuan MRX yang tahu kalau Benjamin sedang membongkar identitasnya. Jadi, MRX pun sengaja membuat Benjamin agar tidak menggunakan IP palsu sehingga ia bisa mengirim mafia Rusia untuk membunuh Benjamin. Untungnya Benjamin segera lari ke stasiun kereta bawah tanah dan berhasil lolos dari kejaran mafia Rusia tersebut. Tetapi sayangnya, ketika Benjamin kembali ke hotel, ia menemukan kalau Max, Paul, dan Stephen telah terbunuh dengan cara ditembak. Shin lalu kembali ke Benjamin yang sedang diinterogasi oleh Honey, di mana Honey mulai percaya dengan apa yang dikatakan oleh Benjamin. Maka dari itu, Honey menetapkan kalau Benjamin bukan pelaku, melainkan saksi. Ia lalu membuat tawaran di mana Honey meminta Benjamin untuk membongkar siapa MRX sebenarnya, dan sebagai imbalannya, maka Benjamin akan dibebaskan dan diberikan identitas baru. Okay. Honey dan rekannya kemudian mengizinkan Benjamin memakai PC mereka yang sangat canggih. Melalui PC tersebut, Benjamin menyamar sebagai MRX palsu dan memberitahu para anggota komunitas kalau dirinya lah yang membuat Krypton terbunuh. MRX yang asli tentu saja tidak terima. Ia mencoba masuk ke komunitas tersebut tetapi tidak bisa. Sampai akhirnya
MRX terpaksa menggunakan alamat IP asli agar bisa masuk ke server komunitas dan mencoba membongkar identitas MRX palsu. Dari situlah, Henny langsung mengarahkan unit pasukannya untuk menangkap MRX yang ternyata sedang nongkrong di sebuah kafe, dan dia bernama Shen Dunhan, berumur 19 tahun. Setelah penangkapan MRX, Henny memberitahu Benjamin kalau ia akan dibebaskan. Namun di sini Honey tidak sengaja melihat bekas luka di tangan Benjamin yang sepertinya bekas tertusuk paku. Padahal di cerita Benjamin, Max lah yang tertusuk paku. Dari situlah Honey timbul keraguan. Ia lalu pergi ke rumah Benjamin dan menemukan obat penenang berjenis Ritalin. Honey juga menemui Mary untuk dimintai keterangan apakah Mary mengenal Benjamin. Dan saat ditelusuri ternyata Mary mengaku sama sekali tidak pernah bersama Benjamin. Niemals freiwillig treffen. Honey lalu pergi ke terapis Bagong untuk mencari tahu lebih banyak tentang Benjamin. Di sana Bagong menyampaikan kalau ibu Benjamin menderita gangguan kepribadian ganda, bahkan bisa 4. Gangguan itu akan muncul saat si penderita meminum Ritalin. Dari situlah Honey sadar kalau Benjamin telah berbohong tentang ceritanya karena bisa saja ia memiliki penyakit kepribadian ganda yang diturunkan oleh ibunya. Gak cuma itu, Honey juga menemukan kalau kotak peluru yang diberikan Benjamin ke neneknya ternyata kotak kosong. Honey pun langsung kembali ke kantor untuk menginterogasi ulang Benjamin. Di sana, Honey marah-marah kepada Benjamin karena di hotel tidak ditemukan mayat teman-teman Benjamin. Honey menyatakan kalau semua teman-temannya dalam ceritanya hanyalah imajinasi Benjamin saja, yang artinya Clay hanyalah Benjamin seorang. Der ins Gefolge folgt, braucht einen Namen. Muss groß werden. Marke ist geil. So wie Anon. Fuck! Scheißname! Mengetahui hal itu, Benjamin pun mulai shock dan penyakitnya mulai kumat. Ia juga mengaku bakal bernasib sama seperti Krypton, yaitu dibunuh oleh Friends. Melihat Benjamin cekak-cekik, Honey pun merasa kasihan dan akhirnya ia mau memberi Benjamin kesempatan terakhir. Saat dalam perjalanan ke pengadilan, Honey memberi Benjamin akses ke komputer pemerintah dan menjelaskan bahwa program perlindungan saksi adalah program literal yang dapat diretas. Benjamin pun masuk ke akses komputer tersebut dan mulai merubah total identitas aslinya. Setelah mengganti identitasnya, Benjamin dibawa ke tempat sepi oleh Honey. Di sana Honey meminta Benjamin agar tidak meretas lagi, dan setelah itu keduanya pun berpisah. Beberapa hari kemudian, Benjamin terlihat sudah menyemir rambutnya dan sedang meninggalkan negaranya dengan naik kapal feri. Di saat itu juga tiba-tiba Mary, Max, Paul, dan Stephen muncul. Ternyata Benjamin tidak sakit jiwa dan seluruh kejadian tadi merupakan bagian dari rencana mereka, yang artinya Max, Stephen, dan Paul benar-benar ada. Jadi, sebelum Benjamin tertangkap, Benjamin meminta timnya untuk melarikan diri dari kejaran mafia Rusia. Namun mereka menolak untuk meninggalkannya dan memutuskan untuk meretas pikiran Honey. Dan dengan bantuan pengetahuan Mary tentang hukum, mereka mulai belajar bahwa orang-orang dengan gangguan mental dapat diberi pelindungan saksi. Maka dari itu Benjamin sengaja menciptakan imajinasi agar Honey benar-benar mengira kalau Benjamin memiliki kepribadian yang ganda. Benjamin juga memberi luka tusukan paku pada tangannya agar sama dengan luka Max. Selain itu, Benjamin juga lebih dulu mengambil peluru dari kotak neneknya yang kemudian ia gunakan sebagai bukti kalau ketiga temannya dibunuh. Gak cuma itu, Benjamin juga mengganti semua identitas teman-temannya saat diberi kesempatan akses komputer oleh Honey. Dan sekarang, mereka pun bersih dari apapun. Sedangkan alasan mengapa Mary bergabung, jadi setelah membakar markas mereka, Mary mengajak Benjamin ketemuan, di mana Mary telah mengetahui kalau orang yang mencuri kunci jawaban ujian di kampus adalah Benjamin, sehingga kini Mary pun bisa lulus kuliah. Dan sebagai ucapan terima kasih, Mary pun menjadikan Benjamin sebagai kekasihnya. Du kannst überall hin und willst nach Kopenhagen?
Sementara itu, saat konferensi pers, rekan Hani bernama Martin mengumumkan kesuksesan mereka di depan umum dalam menangkap MRX. Namun di sini, Hani menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh Benjamin dan film pun berakhir. Wir sind alle unsichtbar. Keine Sorge. Itulah alur cerita film Who Am I. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, pria tampan adalah pria yang tahu cara menyembuhkan panu. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video berikutnya. What the fuck? Who the fuck are you?